Banyak pihak mengakui keberhasilan Kiai As'ad dalam mengembangkan dan memajukan pesantren. Banyak ide yang dicurahkan oleh beliau, terobosan-terobosan telah beliau tempuh guna memajukan lembaga pesantren Sukorejo. Di bawah kepemimpinannya, pesantren Sukorejo mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tantangan masa depan yang semakin kompleks bukan hanya ulama saja yang dibutuhkan bagi mendukung program pengembangan, melainkan juga tenaga-tenaga sarjana yang terampil. Maka, atas dasar tersebut, tepat pada 14 Maret 1968, Kiai As'ad mendirikan sebuah universitas, UNIP, Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimi, yang kemudian sekarang menjadi IAII, Institut Agama Islam Ibrahimi, yang terdiri dari Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Dakwah. Sekitar tahun 1980, saat perkembangan pendidikan menuntut penyesuaian-penyesuaian dengan pertumbuhan real masyarakat, Kiai As'ad mengantisipasinya secara cermat dengan mendirikan lembaga-lembaga formal dalam mendukung pendidikan di pesantren. Beliau mendirikan SD Ibrahimi, muncul kekhawatiran terjadinya kelangkaan kader ulama dan mubalik yang mumpuni. Kiai As'ad tak henti-hentinya menghubungi beberapa ulama untuk memecahkan masalah tersebut. Karena prihatin, akhirnya pada tahun 1990, Kiai As'ad mendirikan sebuah lembaga khusus kaderisasi fuqaha, sebuah lembaga tingkat tinggi untuk menggembleng kader-kader ahli agama, terutama ahli fikih. Delapan belas sampai 21 Desember 1983, ketika mulai ramai perbincangan mengenai konflik dan membaranya api, membicarakan rencana pemerintah memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial politik maupun kemasyarakatan Indonesia. Di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah inilah berkumpul ratusan ulama NU untuk mengadakan musyawarah nasional. Kiai As'ad merupakan satu-satunya orang yang ditunjuk Muktamar NU ke-27 untuk menyusun Ahlal Hal wal Aqdi yang mempunyai otoritas penuh untuk selanjutnya membentuk struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama setelah kembali ke Khitah 1926. Semua peran itu tidak lepas dari ide-ide brilian Kiai As'ad dalam memulihkan keutuhan NU.
Perjuangan dan keteguhan Kiai As'ad akhirnya mengantarkan beliau menjadi tokoh karismatik yang berpengaruh. Pencapaian Kiai As'ad merupakan titik kulminasi lebih jauh dari proses-proses organik dan sistemik dari diri dan lingkungan di sekitarnya, yang memungkinkan dirinya menjadi mobilisator dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat, Kiai As'ad menjadi tokoh panutan umat. Segala tutur kata dan tingkah lakunya selalu menjadi ukuran hingga banyak orang. Dalamnya ilmu dan satunya kata dengan perbuatan yang dilengkapi sikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ciri khas kepemimpinannya yang sulit ditandingi. Beliau, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, wafat pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 1990, pada usianya yang ke-95 tahun, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau berpulang ke rahmatullah di kediamannya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, Situbondo. Dari putra-putrinya, Raden Ahmad Fawaid As'ad, yang mendapat kepercayaan sebagai penerus perjuangan generasi ketiga. Raden Ahmad Fawaid lahir pada tanggal 17 November tahun 1968. Selepas menyelesaikan proses pendidikan di bangku madrasah pada tahun 1988, Ral Fawaid kembali mencetuskan gagasan brilian
untuk menyatukan beberapa nama dalam berdiplomasi dengan tamu-tamu penting yang datang ke pondok pesantren Rafa Wahid. Sebagaimana manusia biasa, Kiai Fawaid secara perlahan namun pasti melangkah untuk menjawab keraguan umat. Sebagai seorang organisatoris, Kiai Fawaid pertama kali melakukan penyempurnaan manajemen pesantren dari manajemen sederhana ke manajemen profesional, mengedepankan kultur menjadi manajerial system yang di dalamnya terdapat wakil pengasuh. Langkah kedua, beliau melakukan pengembangan kelembagaan yang kemudian melahirkan lembaga Tahfidzul Quran.
Dalam bidang sumber daya manusia, rupanya pengasuh ketiga ini sadar akan minimnya sumber daya manusia yang memadai. Beliau melangkah untuk menyekolahkan beberapa santri yang berprestasi untuk menempuh pendidikan strata 2 dan 3, baik di dalam maupun luar negeri. Buahnya, saat ini di pondok pesantren telah lahir berbagai gelar doktor dan puluhan magister. Menyadari bahwa hampir seluruh santri merasa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang hampir mustahil untuk dibebani biaya pendidikan yang lebih tinggi, sementara pondok pesantren selalu mengalami defisit anggaran. Untuk itu, beliau mendirikan beberapa usaha yang disatukan dalam badan usaha milik pesantren, seperti UD Asarif, PT Hafaz, PT Radio Bahasa 93,1 FM, Pabrik Es, SPBU, dan Rumah Bersalin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pondok pesantren ini semenjak didirikan oleh almarhumin kakek saya Kiai Samsul Arifin dan ayah saya Kiai As'ad pada tahun 1334 Hijriah atau 1914 Masehi, senantiasa mendahulukan ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain, baru kemudian fardu kifayah, melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sebagai tokoh yang mencintai dan dicintai rakyat lemah, Kiai Fawaid sangat peka dalam respon penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam.